Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MFC TV. Pemirsa, jumpa dengan tayangan perdana kami di Obsesi, obrolan santai berisi informasi. Dan pada tayangan perdana ini kita akan mengambil tema menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara tahun 2017. Dan berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, mungkin pemirsa sudah mengetahui siapa-siapa yang akan kita ajak berbincang-bincang dalam obrolan santai kali ini. Tentunya berkaitan dengan kegiatan di Pilbub dan Wakil Bupati di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Saripudin. Assalamualaikum Pak Saripudin. Beliau adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan di KPU Hulu Sungai Utara. Dan di sebelah beliau kebetulan adalah kembaran saya. Untuk namanya, beliau adalah Bapak Hamli SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau adalah di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data KPU Hulu Sungai Utara. Baik pemirsa, untuk bincang-bincang kita kali ini mungkin sebentar lagi atau sudah dalam hitungan bulan Pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah kita laksanakan. Namun akan lebih jelas kita akan tanyakan kepada mungkin pertama Pak Hamli dulu. Iya. Kapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, Pak? Iya. Sebagaimana dalam undang-undang dan juga itu sudah diketahui masyarakat banyak, masyarakat luas bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu kita serentak se-Indonesia itu pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2017, Pak. Ya. Artinya tinggal beberapa saat lagi, Pak ya? Iya. Kurang lebih berapa bulan, Pak? 6 bulan. Ya, nah, sejak pelaksanaan atau sejak dicanangkan Pilbub Hulu Sungai Utara, mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh baik oleh KPU sendiri, oleh masyarakat atau mungkin oleh calon sendiri. Nah, sampai saat ini sudah tahapan keberapa kira-kira yang sudah kita laksanakan? Ya, dalam pilkada maupun pemilu itu ada 3 tahapan, Pak. Yang pertama ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan penyelesaian. Dan sekarang kita masih dalam tahapan persiapan. Mungkin ke Pak Saripudin, dalam tahapan persiapan ada segi teknisnya gimana itu Pak nanti dalam tahap-tahap itu? Dalam tahapan persiapan pertama adalah membentuk badan-badan ad hoc, yaitu PPK sudah terbentuk alhamdulillah pada tanggal 12 Juli 2016 kemarin sudah dilantik. Setelah itu pembentukan panitia pemungutan suara, dan alhamdulillah panitia pemungutan suara sudah kami laksanakan pelantikan mulai tanggal 1 sampai 4 Agustus 2016. Jadi itu pembentukan badan-badan ad hoc. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah pengumuman untuk penerimaan calon perseorangan untuk calon bupati dan wakil bupati. Dan insya Allah pada tanggal 6 sampai tanggal 10 nanti itu penerimaan berkas untuk calon perseorangan. Kemudian Pak Saripudin, sampai tahapan yang dilaksanakan pada saat ini, apakah ada kendala-kendala teknis di lapangan yang dihadapi oleh KPU Hulu Sungai Utara? Alhamdulillah semua kegiatan yang kami laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kami semua melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita berharap ya mudah-mudahan tahapan demi tahapan tetap berjalan dengan lancar dan tertib gitu Pak ya. Kembali kita kepada Pak Hamli, memilih pimpinan daerah yang baik di antara yang terbaik itu tentunya merupakan keinginan setiap warga masyarakat Pak ya. Khususnya masyarakat Hulu Sungai Utara yang identik dengan Amuntai Kota Bertakwa, artinya memilih dengan nurani yang benar-benar tulus untuk kemajuan daerah bersama. Tapi tidak semua orang yang bisa ikut dalam memberikan hak suaranya. Kira-kira syarat-syarat atau kriteria apa yang ditentukan untuk menjadi seorang pemilih, begitu juga mungkin menjadi calon di pemilihan kali ini. Jadi kalau kita berbicara masalah memilih pemilih atau pemimpin yang baik itu kan sifatnya relatif kepada pribadi masing-masing ya Pak.
Oke. Cuman alangkah lebih baiknya kita kalau bisa untuk pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini kita mengharapkan melahirkan pemilih-pemilih yang cerdas gitu lah. Karena dari pemilih yang cerdas nanti akan lahir pemimpin yang cerdas pula. Nah, tadi dipertanyakan kriteria pemilih itu yang seperti apa. Yang pertama-tama kami mengharapkan seluruh lapisan masyarakat khususnya pemilih itu ikut aktif dalam setiap tahapan, Pak. Yang pertama-tama dia mencek dulu namanya ini nantinya pada pemutakhiran data pemilih yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu dia ikut aktif di dalamnya apakah dia terdaftar atau tidak. Itu kan salah satu ciri pemilih yang baik gitu lah, pemilih yang cerdas. Kemudian nantinya datang ke TPS, dan datang ke TPS itu bukan sekadar datang tapi memang memberikan hak pilihnya, Pak. Nah, kemudian lagi pemilih yang baik itu memilih dengan berdasarkan menganalisa gitu lah. Artinya itu dia benar-benar lahir dari pemikirannya yang dipilih itu adalah program atau visi misi yang ditawarkan oleh calon serta program yang akan dicanangkannya dalam rangka pembangunan di daerah kita Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, kemudian kalau memang ada pemikiran seperti itu tapi pemilihnya sendiri tidak aktif terhadap dia terpilih atau tidak, terdaftar atau tidak di dalam daftar pemilih, itu bukan berarti pemilih yang cerdas, karena kita tidak bisa memberikan hak pilih kita walaupun pemikiran kita luas apa segalaan, tetapi kita tidak terdaftar dalam daftar pemilih, itu berarti sudah mengurangi nilai kecerdasan kita sebagai pemilih. Tidak terdaftar dalam daftar pemilih, Pak. Biasanya kadang-kadang memang ada masyarakat yang mestinya memiliki hak suara, tapi di data itu tidak terdaftar. Itu proses teknisnya bagaimana agar mereka dapat mendapatkan hak pilih lagi, hak memilih begitu maksudnya? Iya, pertama-tama syarat daripada pemilih itu bisa didaftarkan dalam daftar pemilih itu kan dia warga negara Indonesia, kemudian tidak sedang terganggu jiwanya, kemudian lagi dia juga tidak dicabut haknya yang berdasarkan hasil keputusan daripada pengadilan. Nah itu, kemudian kalau misalkan pada menjelang hari H setelah penetapan DPS daftar pemilih sementara tidak terdaftar, itu Pak masih ada jenjang waktu untuk dia mendaftarkan diri, itu daftar pemilih tetap lah. Nah kemudian lagi kalau misal pun tidak terdaftar pada hari H, dia tetap bisa memilih dengan dibuktikan membawa KTP, Pak. Membawa KTP ke tempat pemungutan suara, tetapi tentu ada ketentuan lain karena dia tidak terdaftar, maka dia boleh melakukan pencoblosan itu di 1 jam sebelum berakhir waktu pencoblosan, yaitu dari jam 12 sampai dengan jam 1, itu baru dibolehkan. Walaupun dia sudah mendaftarkan pagi untuk dihitung sebagai pemilih nantinya, tetapi dia tentunya ada itu namanya itu diberikan dia baru bisa memilih, kalau diberikan kesempatan memilih 1 jam sebelum waktu pemungutan berakhir dengan melihat situasi ketersediaan surat suara. Nah itu Pak. Nah kemudian Pak, di lapangan biasanya ada kendala-kendala terhadap baik teknis pemasukan data, hasil pemilih, perhitungan suara. Apakah selama ini sudah diberikan semacam sosialisasi atau pelatihan bagi petugas-petugas yang nantinya akan menangani di tempat di lapangan? Iya. Kami dalam tiap tahapan itu selalu mengadakan BEMTEK, bimbingan teknis, dari mulai kami KPU ke PPK, PPK ke PPS, PPS nantinya ke KPPS dan juga ke PPDP. Jadi Pak, kalau untuk sosialisasi itu kami kira sudah maksimal dari kita, Pak. Dan kalau masalah dari pelaksanaan pilgub dari pileg dan juga pilpres, kita tidak terlalu menghadapi masalah kalau itu Pak. Dalam artian para petugas itu mungkin sudah berpengalaman. Iya. Okay. Baik, kalau tadi itu kita membicarakan masalah syarat-syarat menjadi pemilih. Iya. Nah, kemudian nanti kita akan mungkin ke Pak Saribudin, kita akan menanyakan persyaratan bagi calon itu sendiri, teknis apa yang disiapkan. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berikan suara
Nasib bangsa kita yang menentukan. Pilihan boleh beda, tetapi tujuan tetap sama. 5 menit untuk 5 tahun. Dari kita untuk bangsa. Gunakan hak pilihmu. Generasi muda harus lebih maju. Ayo memilih. Ayo memilih. Ayo memilih. Ayo memilih. Indonesia, Indonesia. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini Sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia.
Aku mau memilih. Aku juga. Emangnya kamu aja? Tapi aku udah pasti dengan pilihanku. Oh, kalau itu, aku ya itu. Tapi aku beda sama kamu. Tapi kita masih kawan kan, bro? Ya, yoi, bro. Nah, beginilah seharusnya anak muda Indonesia berdemokrasi. Bebas, jujur, dan adil. Preview. Pemirsa, kembali bersama kami di Obsesi, obrolan santai berisi informasi. Dan kita masih bersama dengan narasumber dari KPU Hulu Sungai Utara. Tadi kita menanyakan kalau ada persyaratan bagi pemilih, tentunya ada juga persyaratan bagi calon yang bakal ikut dalam pemilihan ini. Nah, kira-kira syarat-syarat yang ditetapkan untuk calon itu seperti apa, Pak? Mungkin ada istilah calon independen, ada istilah calon yang melalui jalur partai. Mungkin Pak Hamdi dulu ya yang menjelaskan, silakan, Pak. Iya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon bupati atau wakil bupati yang akan berkompetisi di pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2017 ini. Itu kalau ada dua kategori, ada yang dari partai ataupun gabungan partai politik dan juga ada independen atau perseorangan. Nah, kalau dari partai politik dia harus memenuhi dukungan itu dari partai politik ataupun gabungan partai politik itu 20% dari jumlah kursi yang ada di dewan di DPR. Nah, karena jumlah kursi kita ini ada 30, jadi secara hitungan itu kalau 20% dari 30 berarti 6 kursi, Pak. 6 kursi yang bisa. Dan kemudian lagi kalau untuk untuk perseorangan atau independen, nah untuk memenuhi persyaratan menjadi calon nantinya itu harus ada dukungan dari jumlah KTP yang dikumpulkan dari dukungan masyarakat. Itu jumlahnya 10% dari jumlah DPT terakhir. DPT terakhir itu DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015. Nah, kira-kira untuk Hulu Sungai Utara untuk calon independen harus berapa KTP yang dikumpulkan sebagai dukungan itu, Pak? Iya. Jadi DPT terakhir kita untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015 itu ada 159.246. Jadi 10% dari 159.246 itu jumlahnya adalah 15.925 kalau kita bulatkan. Harus mengumpulkan 15.000. Nah, kemudian untuk memberikan fotokopi KTP itu apakah nantinya juga harus ada semacam pernyataan bahwa ini benar-benar mereka mendukung atau? Iya. Nantinya Pak ya, kita ada istilahnya verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual itu dilaksanakan oleh KPU melalui PPK ke bawah lagi itu ke PPS di jalur desa, langsung turun ke desa. Sistemnya adalah door to door atau persensus, artinya kita dari rumah ke rumah dan mendatangi berhadapan langsung dengan orangnya. Itu menanyakan keabsahan dari dukungannya itu, apakah dia benar mendukung atau ini tanda tangannya apa apa enggak itu. Gitu, berarti, Pak. Perlu waktu lama, Pak, untuk kira-kira. Padahal kan mungkin sebentar lagi ada pendaftaran untuk calon ini. Kapan itu kira-kira dilaksanakan? Oh, enggak, Pak. Kita dalam undang-undang itu untuk verifikasi itu 14 hari, Pak. Oh, gitu. Ada tenggang waktu. Ada tenggang waktu 14 hari. Jadi kalau nantinya sudah pasti ada calon dari perseorangan. Sementara ini kan belum kan, karena memang waktunya belum masuk, karena dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 itu untuk pendaftaran balon. Iya. Tanggal 6 perseorangan untuk perseorangan tanggal 6 Agustus sampai dengan 10 Agustus. Nah, itu baru ada kelihatan apa ada yang calon dari independen atau perseorangan atau tidak ada itu. Nah, mungkin Pak Saripudin bisa menambahkan. Nah, sedikit kami tambahkan bahwa itu tadi untuk calon perseorangan itu ada sejumlah dukungan 15.925 dukungan berupa KTP. Nah, itu tersebar di 50% lebih kecamatan
dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalau kecamatan kita jumlahnya 10 kecamatan, berarti 50% lebih itu ada artinya 6 kecamatan harus tersebar di 6 kecamatan. Berarti kalau dia kurang daripada 50% lebih dari jumlah sebarannya, berarti itu termasuk tidak memenuhi syarat. Kemudian lagi itu untuk dukungan partai, untuk calon itu untuk calon perseorangan tadi. Kemudian untuk calon yang dari partai politik itu didukung oleh 20% dari jumlah anggota DPRD yang ada di Hulu Sungai Utara. Kemudian ada lagi itu jumlah dukungan 25% dari suara sah. Seandainya yang dukungan partai itu tidak ada yang mendaftar, seandainya dia bisa menggabungkan. Artinya jumlah suara sah yang ada di DPRD 25% dari suara sah gabungan partai politik. Nah itu. Dan untuk perseorangan setelah nanti masuk ke sini mulai tanggal 6 sampai 10 itu seandainya ada yang mendaftar untuk perseorangan, selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS. Itu ada tenggang waktu selama tadi 14 hari ya. Nah itu kira-kira demikian tambahan kami. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan artinya segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya kita berharap agar pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berjalan lancar Pak ya, aman. Mungkin kira-kira tentu saja ada, mungkin maksud saya itu ada harapan-harapan dan himbauan dari KPU sendiri, baik untuk peserta pemilu atau ya kami maksudkan calon dan juga kepada masyarakat pemilih yang bisa memberikan hak suaranya di 2017 ini. Iya. Tadi dipertanyakan supaya mudah-mudahan pemilihan bupati dan wakil bupati kita pada tahun 2017 ini berjalan lancar, aman, damai dan sesuai dengan kehendak kita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah karena kota bertakwa Pak ya. Iya, aman insyaallah. Masyarakat sudah makin dewasa, makin bisa menggunakan hak suaranya dengan baik. Mungkin lancar dan tertib itu aja mungkin. Jadi perlu mungkin kita semua mengetahui bahwa yang namanya pilkada atau pemilihan kepala daerah itu adalah merupakan salah satu wadah demokrasi rakyat untuk menentukan pilihannya, pemimpinnya untuk di wilayahnya, wilayah khususnya kita wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena diakui tidak ada wadah yang lain yang secara sah untuk menentukan pemimpin itu kan kecuali melalui pilkada, itu pemilihan kepala daerah. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa perlu perlu dipahami bahwa pilkada ini bukan miliknya KPU, bukan miliknya pemerintah daerah, bukan miliknya siapapun, tapi milik kita bersama-sama untuk kita bersama-sama kembali mengawal pemilu ini agar benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kita berpijak pada aturan yang ada. Nah, kemudian lagi jangan sampai ada sifatnya yang anarkis. Perlu dipahami bahwa ini adalah suara rakyat yang kita harapkan bersama. Hasilnya insya Allah kalau memang kita damai dan juga dengan sistem demokrasi yang kita tanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik kami selaku penyelenggara, kemudian lagi seluruh lapisan masyarakat memahami dan mengerti hal yang demikian, insya Allah perjalanan pilkada ini berjalan dengan lancar. Maka dari itu dari tahap awal, ini kan masih tahap awal, tahap persiapan, perlu masyarakat semuanya ikut berpartisipasi dalam hal pengawalan ataupun juga memahami aturan-aturan, ikut aktif dalam mencari informasi tahapan-tahapan apa saja yang dilalui, karena kalau masyarakatnya tidak memahami dari awal, itulah yang kadang-kadang bisa menimbulkan ada semacam katakan ada gesekan-gesekan. Kalau masyarakatnya memahami dengan tahapan dari awal, kemudian berjalan sampai pada nantinya pelaksanaan sampai pada penyelesaian, insya Allah kita berjalan dengan lancar asalkan kita semuanya aktif dalam tahapan-tahapan yang ada ini sekarang ini. Mungkin Pak Saribudin bisa menambahkan dari segi teknis mungkin. Harapan kami juga sama apa yang disampaikan oleh anggota KPU tadi,
Mudah-mudahan pemilu kita, artinya pemilu serentak pada tahun 2017 ini berjalan dengan lancar, aman, dan artinya mudah-mudahan harapan kami tidak ada halangan dari manapun. Dan marilah kita bersama-sama untuk masyarakat kita saling bekerja sama untuk mensukseskan daripada pemilu kada tahun 2017 ini. Oke, menarik sekali perbincangan. Mungkin harapan-harapan ini bisa dapat terlaksana asal tadi ada kerjasama semua pihak yang terlibat, baik masyarakat maupun juga dari semua warga Hulu Sungai Utara yang ingin menciptakan suasana yang kondusif untuk memilih calon pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat Hulu Sungai Utara. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Bapak Hamli dari Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data, serta Bapak Syarifudin, Kasubag Teknis Penyelenggara di KPU Hulu Sungai Utara. Kita berharap dengan apa yang disampaikan tadi menjadikan kita sebagai pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat Hulu Sungai Utara. Demikian, dan sebelum berpisah, terimalah salam AMC TV. Sampai jumpa di Obsesi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.